Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya Lydia Faradiba. Saya sebagai Ismail Putri. Saya Nadia Zara Putri. Saya Muhammad Akmal Pratama. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Supendi sebagai narasumber kami untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah Etika Hukum dan Bisnis. Baik, di sini saya bersama dengan Bapak Supendi. Kalau boleh tahu, Bapak Supendi sebagai bekerja di bidang perusahaan swasta yang ininya di bidang baja ringan, tapi bukan baja yang berat atau konstruksi, bukan ya. Baja ringan itu di atap atau di konstruksi yang kayak semacam kanal. Kalau boleh tahu di perusahaan apa? Supply Sak Indonesia, perusahaan Australia. Kalau posisi Bapak sebagai Logistik Officer warehouse. di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya Pak? Terkait ini Pak, kode etik. Apakah di perusahaan memiliki kode etik atau kebijakan etika formal? Setiap perusahaan itu pasti punya kode etik, karena kode etik itu harus dimiliki semua perusahaan, ya kan. Apalagi perusahaannya udah cabangnya udah banyak, apalagi di luar negeri juga ada. Satu contohnya kode etik kita, setiap perusahaan, setiap karyawan itu nggak boleh menerima suap. Itu satu contohnya. Mungkin itu. Terus ini untuk pertanyaan selanjutnya, itu ada bagaimana perusahaan memastikan bahwa seluruh karyawan memahami dan mematuhi kode etik tersebut? itu setiap karyawan itu harus tahu, karena setiap masuk mau karyawan itu ada training khusus untuk buat karyawan mengetahui itu kode etik. Kode itu ada beberapa macam karena menyangkut ke customer. Untuk pertanyaan selanjutnya, di sini ada bagaimana perusahaan membangun budaya yang etis di lingkungan kerja? Pertama, menjaga etis lingkungan kerja itu satu terhadap lingkungan di sekitar perusahaan, ya. Terutama itu kalau kita ada posisi perusahaan itu ada di sekitar kampung di kota, itu kan kita harus menjaga etik harmonis antara banyak yang kayak warga, biar nggak ada istilah selek maupun ibaratnya yang mengganggu lingkungan sekitar. Terkait misalnya pembuangan limbah gitu Pak. Limbah itu harus dijaga, kan setiap perusahaan sendiri kan limbah itu ada bagian masing-masing kan. Kita harus menjaga lingkungan supaya itu bersih, nggak ada pencemaran air maupun udara. Kalau untuk bagaimana perusahaan menjaga transparansi dan kejujuran dalam berkomunikasi dengan pelanggan? Kalau menjaga kejujuran, kita ya harus jujur, ngomong apa adanya. Ini loh produk kita, kualitas kita yang harus kita suplai ke pelanggan ataupun customer. Kalau untuk selanjutnya, pertanyaannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya terkait bagaimana perusahaan menangani keluhan atau komplain pelanggan yang terkait dengan masalah etika. Pertama, kita harus bisa menyaring, ya. Kita pahami dulu apa karena komplain itu perusahaan, komplain customer. Yang dimaksud komplain customer itu apa di produk, apa di etik. Kalau di etik kan kita ada bagian masing-masing tuh, ada legalnya. Kalau produk berarti kan ke kita tuh. Cuman kalau legal itu ada bagian masing-masing, kita ada khusus lah bagiannya. Cuman kita menanganinya itu harus sabar, kita terima komplainan dia, baru kita kasih paham ke customer itu. Jadi ada bagian-bagian tersendiri untuk penanganan masalah tersebut ya Pak ya? Ada, jadi ada namanya customer service, ya, yang buat bagian komplain. Ya. Lalu bagaimana cara perusahaan memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan sesuai dengan standar etika? Pertama, kita harus pastikan sebelum kita ngirim produk atau barang kita ke customer, kita pastikan barang itu benar sesuai spek yang diminta oleh customer. Karena kita kan menjanjikan
semua produk kita itu satu bagus, kedua kalau kualitasnya premium kita harus kirim sesuai permintaan premium. Gitu. Oke. Untuk selanjutnya, apakah perusahaan memiliki standar etika tertentu yang harus dipenuhi oleh pemasok atau mitra bisnis? Kita punya standarnya. Jadi yang punya kode etik itu bukan kitanya ya, si perusahaan itu sendiri. Customer atau yang ini kita semuanya harus punya standarnya. Dia juga tahu kalau kita itu punya kode etik. Ini loh, perusahaan ini nggak bisa ngasih suap ataupun terima suap, karena di situ ada undang-undangnya yang harus dipatuhi. Jadi satu sama lain dari mereka dan kita itu harus saling mematuhi kode etik tersebut ya? Iya, karena itu udah ada di kontrak perusahaan atau kontrak perjanjian customer ya. Lalu bagaimana perusahaan memastikan bahwa kegiatan CSR selaras dengan nilai-nilai etika dan tidak hanya bertujuan untuk pencitraan? Kita harus transparan pertama ya, kita harus transparan apa yang kita jual, produk yang kita tawarkan ke customer itu benar adanya dan real sesuai yang kita sodorkan, sesuai brosur atau prosedur yang kita tawarkan ke customer. Itu contohnya, kalau kita mau jualan atap ya kita kirim sesuai atap, spek atap itu yang gimana, kan ada kualitas tuh dari sekian 0% sampai 100%. Itu yang harus kita jaga untuk customer sendiri. Oh iya, jadi kita nggak boleh melebihi atau mengurangi apa yang ada di kontrak itu ya Pak ya? Nggak boleh, karena itu masuk di Pelanggaran. tadi itu ya, pelanggaran di kode etik ya. Jadi kita nggak boleh, harus sesuai spek yang pertama kita tawarkan, sesuai yang kita tanda tangan kontrak antara customer sama perusahaan. Baik. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya akan diwawancarai oleh teman saya, Nadia. Terima kasih. Yo. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah ada audit independen yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan standar etika? Itu pasti selalu ada audit independen atau regional ya, itu pasti setiap 6 bulan atau satu tahun, bahkan kadang ada per 3 bulan, itu pasti setiap perusahaan pasti ada. Itu bagian dari kode etik juga. Iya, baik. Jadi setiap perusahaan itu memang ada auditnya, tergantung dia datangnya 3 bulan atau 6 bulan, mungkin ada yang setahun sekali. Iya. Selanjutnya, bagaimana perusahaan menangani konflik kepentingan yang mungkin muncul dalam bisnis? Konflik kepentingan pasti setiap perusahaan itu pasti ada ya. Cuman kita menanggapinya ya itu, kita panggil sama yang berkepentingan, sama yang nggak berkepentingan itu kan beda ya kan. Yang berkepentingan atau yang kena konflik itu kita ada bagian masing-masing. Kita harus panggil secara hebatnya bukan langsung orangnya ya kan. Kita kirim email tim, kita panggil yang terkait, kita kasih tahu ini loh kamu ini, jadi kita harus jelasin karena itu sebagian dari kode etik perusahaan juga, itu yang harus dipatuhi dan jangan dilanggar. Baik, cara menanganinya seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan kebijakan etika bisnis? Tantangan besarnya itu emang tantangan yang luar biasa ya. Kita harus bisa jaga perusahaan biar maju, biar berkembang dan bisa dipercaya sama customer sendiri. Karena kepercayaan customer itulah yang bikin perusahaan itu bakal maju, bakal termasuknya bakal jaya lah. Untuk tantangan besar ya buat perusahaan itu memang luar biasa, karena kita harus bisa menjaga gimana biar perusahaan itu bisa maju, bisa tambah besar. Itu memang luar biasa. Kita contohnya ya, kita harus bisa menjaga si customer itu. Kita Menjaga harus kepercayaan kepercayaan. Kedua, bisa menjaga kepuasan pelanggan juga, karena dari kepercayaan pelanggan atau kepuasan customer itulah perusahaan itu bisa maju ya kan. Tapi kalau kita sekali kita nggak dipercaya customer ya, kita pasti bakal hancur, akan
ibaratnya nggak bakalan bisa kembang lah, karena dari mulut ke mulut customer itulah perusahaan itu mau anjlok. Jadi ini suatu tantangan yang besar yang kita harus bisa jaga si perusahaan itu biar kita maju besar, tambah apa itu masalahnya itu biar tambah anak cabang lah, bisa tambah. Anak perusahaan. Nah itu maksudnya itu juga. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini saya akan bertanya tentang apakah perusahaan pernah menghadapi krisis etika? Bagaimana cara perusahaan menanganinya, Pak? Itu pasti satu perusahaan yang gede, apalagi banyak anak cabang itu pasti pernah mengalami gitu ya. Untuk menanganinya itu kita harus percaya bahwa di depan itu pasti akan bisa melewati krisis etika itu sendiri ya. Karena krisis etika itu bukan di perusahaan besar doang kan, dari perusahaan kecil juga pasti. Itu kita harus bisa untuk satu, intinya kita harus bisa gimana caranya bisa mengembalikan si customer ataupun pelanggan biar bisa lebih percaya lagi ke perusahaan kita sendiri gitu Pak. Berarti setiap perusahaan tuh pasti emang pernah mengalami hal tersebut. Berarti tinggal kitanya aja nih gimana cara menanganinya. Oke. Selanjutnya, bisakah Anda berbagi contoh pengalaman pribadi atau perusahaan dalam menghadapi dilema etika dalam bisnis? Oh, kalau untuk itu pasti ada ya. Contohnya kalau ibaratnya kalau krisis suatu perusahaan itu pasti ada. Contoh kayak ibaratnya kalau lagi tahun itu kan pasti kan ada tahun-tahun yang ibaratnya pilot atau gimana kan ya kan. Itu pasti setiap perusahaan pasti akan mengalami itu. Tapi kita gimana caranya biar bisa melewati itu semua dengan kepercayaan si karyawan sendiri biar bisa bangkit lagi dari krisis itu semuanya. Jadi percayanya itu dia dari satu tuh dari si karyawan sendiri, bisa bahwa kita bisa untuk bangkit dari semua krisis itu. Karena di setiap karyawan itu pasti ada beberapa bahkan karakter yang udah di training untuk melewati semua itu. Jadi untuk kita bisa bangkit lagi ya di situ kita udah di training, setiap yang akan terjadi kita udah dikasih tahu. Ini bakal ada istilah kata tuh di depan itu ada tantangan gede, ada badai besar, itu kita udah dikasih tahu sama si perusahaan itu. Memang udah harus mempersiapkan lah ya. Iya. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah ada rencana kedepannya untuk memperkuat atau memperbarui kebijakan etika perusahaan dalam waktu dekat ini? Kalau rencana itu setiap perusahaan pasti ada ya, untuk kedepannya untuk menambah fondasi untuk etik sendiri biar kuat. Contohnya yang dari pertama ibadah cuma suap akan menambah jadi sebuah ibaratnya kayak semacam hadiah lah ya kan. Hadiah itu ada berbagai macam kan. Ada hadiah ibaratnya bisa liburan atau berbentuk makanan atau berbentuk ibaratnya sebuah kayak alat transportasi kayak mobil, motor. Itu kan sesuatu termasuk tantangan kode etik juga itu. Itu kita mau terapkan di situ. Karena kadang-kadang kan orang kan berpikiran cuman ini suap duit gitu kan. Kita nggak terima suap kok, nggak terima duit kok, ini barang kan itu. Itu yang bakal mau diterapkan itu sebuah kayak kado lah. Itu kado juga kan bisa dilihat di situ nominalnya. Kalau kadonya biarpun kecil kayak jam yang udah punya nama itu kan bisa di atas 5 juta bahkan 10 juta, itu juga mau diterapkan di situ itu nggak boleh karena itu memberatkan si customer sendiri. Yang tadi mau obatnya PO udah jadi, mau di deal apa enggak, karena saya harus ngasih ke orang ini kan itu dengan sebuah yaitu tadi jam kecil pun kalau bermerek itu udah akan memberatkan si customer sendiri. Itu yang mau diterapkan di situ. Itu wansana yang harus diterapkan di perusahaan karena yang darinya gede kecil, dari kecil itu akan menjadi gede. Oke, mungkin itu pertanyaan dari kami Pak. Yep. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah mau diwawancara. Ya, sama-sama. Oke. Sekian dan terima kasih.